Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenetnet. Halo, apa kabar buat sahabat-sahabat semuanya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tidak kurang satu apapun. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai juknis pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Namun sebelumnya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu, di setiap satuan pendidikan dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan tengah menggencarkan mengkampanyekan asesmen nasional untuk tahun 2021 dan rencananya akan dilaksanakan pada sekitar bulan September-Oktober. Ada juknis pelaksanaan asesmen nasional yang perlu dipahami dan juga dimengerti oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ada beberapa kerangka, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang pembagian dan kewenangan asesmen nasional. Kemudian juga yang kedua, ini ada persiapan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang ketiga, penanganan masalah pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama di sini adalah penjelasan tentang pembagian kewenangan asesmen nasional. Dan di sini terdapat skema proses pelaksanaan asesmen nasional. Dalam asesmen nasional ini, peran LPMP lebih besar sesuai dengan fungsi sebagai unit penjamin mutu. Dan di sini yang harus dilakukan oleh LPMP itu sendiri adalah koordinasi asesmen nasional dengan Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Satuan Pendidikan. Jelas yang ini ya. Kemudian pelatihan proktor atau teknisi satuan pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu yang kebetulan ikut di asesmen nasional itu akan ada pelatihan begitu ya. Kemudian membuat posko asesmen nasional di daerah. Ini pendampingan tindak lanjut asesmen nasional, diseminasi hasil asesmen nasional ke Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Satuan Pendidikan, kemudian pengawasan asesmen nasional. Jadi ini ya peran dari LPMP sebagai penjamin mutu pendidikan. Nah, kemudian LPMP itu sendiri nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kemenag, kemudian juga Kepala Kantor Perwakilan, dan sebagainya, begitu ya. Tugas dari Satuan Pendidikan yang harus diperhatikan di sini adalah pendataan peserta dan pengawas, ini di poin pertama. Kemudian juga di poin yang kedua, persiapan dan sinkronisasi, kemudian pelaksanaan asesmen nasional, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional. Nah, yang ini ya, ini adalah tugas dari Satuan Pendidikan. Nah, kalau ke sampingnya seperti ini adalah lebih ke tugas dari LPMP itu sendiri, begitu ya. Dalam hal ini, LPMP berperan lebih besar dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Kemudian persiapan dan perencanaan pelaksanaan asesmen nasional. Di sini terdapat beberapa jadwal persiapan pelaksanaan dan pelaporan. Nah, sekarang kita masuk di bulan Juli misalkan ya. Di bulan Juli ini Bapak dan Ibu bisa lihat, yaitu pembukaan pendataan. Ini sasarannya Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten Kota, Kemenag, dan Satuan Pendidikan. Nah, yang ini sekitar di bulan Juli. Kemudian pelatihan proktor di Satuan Pendidikan. Ini sasaran utamanya adalah tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten, proktor, siswa SDMI, SMPMTS, SMA-MA, SMK sederajat. Ini dari bulan April hingga bulan Juli. Ini ada simulasi dan gladi bersih AKM. Sasarannya sama seperti tadi dan pelaksanaannya di sini adalah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan dilanjutkan di bulan Oktober. Ini jadwalnya ya. Kemudian pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri ini direncanakan antara bulan September dan Oktober. Nah, yang ini 2 bulan begitu ya. Kemudian pengelolaan dan analisis data hasil asesmen nasional ini di bulan November. Kemudian juga penyusunan profil satuan pendidikan dan wilayah ini di bulan Desember 2021. Jadwal persiapan pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Kemudian untuk kepesertaan di sini untuk SDMI ataupun juga SDLB ini kelas 5 maksimal 30 peserta ataupun juga 30 siswa. Kemudian SMP kelas 8 maksimal 45 siswa, SMA kelas 11 maksimal 45, SMA Madrasah Aliyah juga sama, maksimal 45 siswa. Kemudian untuk program paket A kelas 5, paket B kelas 8, paket C
kelas 11. Nah, ini ada ula, ada wusto, ada ulia. Ini adalah biasanya di diniyah begitu ya, yang ini. Kemudian keterangannya di sini Bapak dan Ibu juga bisa lihat, siswa berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemendikbud. Yang akan mengikuti asesmen nasional itu diacak atau dirandom oleh Kemendikbud berdasarkan data Dapodik tentunya. Dan itu akan diambil dari kelas 5 untuk satuan pendidikan tingkat dasar dan selanjutnya begitu ya. Kemudian satuan pendidikan juga harus menyiapkan tambahan 5 siswa sebagai cadangan. Nanti juga ini akan ditentukan juga barangkali oleh Kementerian Pendidikan begitu ya. SPK dan SILN yang sudah memperoleh izin operasional mengikuti asesmen nasional. Ini asesmen nasional diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Siswa SLB, SLBA, SLBC, SLBG tidak ikut asesmen nasional. Nah, ini khusus untuk SLB, jadi tidak ada asesmen nasional gitu. Nah, kemudian kepesertaan di sini jelas Bapak dan Ibu ya. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik, ini untuk kepesertaannya. Di poin pertama di sini dijelaskan bahwa Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut, jelas ya. Kemudian, apabila terdapat guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Misalkan begini, Bapak dan Ibu itu mengajar di 2 sekolah. Berarti Bapak dan Ibu mengisi survei di lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi 2 sekolah itu harus diisi surveinya. Apabila terdapat kepala sekolah yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan, maka mengisi survei di lingkungan belajar setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Jelas ya Bapak dan Ibu? Jadi jika Bapak dan Ibu magang di 2 sekolah, berarti kedua-duanya ini harus diisi. Misalkan ini ada contohnya, ada simulasinya. Guru A mengajar di sekolah 1, mengajar di sekolah 2. Maka guru A akan mengerjakan survei lingkungan belajar untuk sekolah 1 dan sekolah 2. Nih, jelas ya. Kemudian untuk pelaksanaan ini ada di sini ada poin moda. Yang pertama adalah berbasis komputer dengan opsi moda online atau moda semi online. Menekankan satuan pendidikan melaksanakan secara online. Artinya, Bapak dan Ibu itu harus mengerjakan asesmen nasional itu secara online. Kalau di sini ada tanda kurung menekankan satuan pendidikan melaksanakan secara online. Yang kedua adalah berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 gelombang. Itu pelaksanaannya ya. Kemudian mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Yang pertama, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen nasional terutama yang menumpang. Kemudian dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing sesi maksimal 2 jam. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Pengawasan asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Ini hampir sama dengan ujian nasional begitu ya. Selanjutnya pengawas diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Meskipun sekolah Bapak dan Ibu terakreditasi C misalkan, itu bisa melaksanakan asesmen nasional. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan asesmen nasional atau di luar jam pelaksanaan, sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen nasional di tiap wilayah. Ini mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Masih mengenai pelaksanaan di sini, pergantian peserta sampel. Yang pertama adalah peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Misalkan besok mau pelaksanaan asesmen nasional, maka sehari sebelumnya siswa yang berhalangan hadir tersebut harus memberikan informasi terlebih dahulu, sehingga besoknya bisa diganti dengan peserta cadangan. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Misalkan begini, hari sekarang si A, kemudian hari besoknya si A tidak bisa hadir, digantikan oleh posisi si B, dan lusanya digantikan lagi oleh si A, maka itu tidak bisa. Kemudian susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Misalkan di hari pertama si A itu mengikuti, di hari kedua sakit, hari ketiga mengikuti, maka itu tidak ada susulan, gitu ya.
Kemudian, bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pelaporan. Pemantauan evaluasi pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta panitia luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian alokasi waktu untuk peserta didik. Hari pertama di sini untuk jenjang SD tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk SMP tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload, saya akan taruh link Google Drive begitu di kolom deskripsi. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat contoh soal literasi ini, kemudian juga contoh soal numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian perbedaan soal UN dan AKM ini jelas. Di sini ada aspek format soal, komposisi, konteks, teks untuk stimulus soal, format jawaban, administrasi pelaksanaan. Jelas di sini ada kalau format soal, pilihan ganda dan isian singkat. Kalau AKM, ini pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kemudian pengetahuannya 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%. Di sini Bapak dan Ibu nanti bisa melihat komposisi ataupun juga perbedaan antara UN dengan asesmen kompetensi minimum. Lalu kemudian infrastruktur TIK pada satuan pendidikan. Ini komputer proktor itu ataupun juga tutor pembimbing. Ini minimal CPU berbasis 4 core, RAM-nya 8 GB dan harddisk 250 GB, dan operasi sistemnya ini harus menggunakan Windows 10. Kemudian berbentuk desktop, PC all-in-one, laptop terhubung ke internet. Ini untuk proktornya. Kemudian untuk komputer klien yang kedua nanti bisa berbentuk PC ataupun juga laptop dan sebagainya. Minimal CPU dual core, monitornya 11,6 inch, RAM-nya 2 GB, resolusinya sekian. Di sini ya. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat lebih jelas di Juknis ini, dan insya Allah nanti saya akan bagikan di kolom komentar Google Drive-nya begitu ya. Kemudian aplikasi VHD dijalankan VirtualBox akan dibagikan pada rakor browser proktor, kemudian exam browser klien. Kemudian juga topologinya bandwidth internet 1 Mbps untuk sinkronisasi. Kemudian IP statik dengan segmen 192.168.0 sekian-sekian, dan ini nanti bisa dicek sendiri ya. Nanti kemudian juga ini akan ada nanti di pelatihan selanjutnya. Nah, lalu kemudian bagaimana jika terjadi masalah dalam pelaksanaan asesmen nasional? Nah, kita akan melihat bagaimana jika terjadi masalah dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Mitigasi masalah ya. Ada listrik mati, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah hubungi pelayanan aduan PLN terdekat. Kemudian gunakan genset sebagai alternatif pengganti sumber arus listrik, melaporkan kejadian kepada tim teknis untuk dilakukan penyesuaian jadwal. Kemudian yang kedua, komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penggantian dengan unit cadangan. Khusus untuk moda semi daring, gunakan VHD backup sinkron dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis. Kemudian melakukan prosedur transfer respon. Nomor 3, bagaimana jika terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa atau juga force majeure? Ini melaporkan kejadian kepada tim teknis untuk penyesuaian jadwal. Yang keempat, gangguan jaringan dan internet. Yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal, hubungi penyedia layanan internet yang digunakan, mengganti jaringan internet dengan alternatif lain, kemudian mengajukan token offline ke tim teknis atau moda semi daring. Selanjutnya, peserta tidak hadir. Mengganti dengan peserta cadangan. Penggantian peserta oleh peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang keenam, masalah aplikasi. Yang harus dilakukan adalah melihat panduan aplikasi, melihat menu tanya jawab atau fax pada laman ANBK, kemudian menghubungi tim teknis. Nah, demikian Bapak dan Ibu mengenai Juknis pelaksanaan asesmen nasional. Sekali lagi, yang membutuhkan file ini nanti akan saya taruh di kolom deskripsi link Google Drive yang nanti bisa Bapak Ibu download sekaligus dengan contoh-contoh soal, numerasi, literasi, dan juga survei karakter dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya.
Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.